Langit Jakarta sore itu menggantung mendung tipis. Tapi hati Aurelia Santika sedang disinari semacam cahaya harapan yang lama ia nantikan. Sepulang dari kantor, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Meskipun tubuhnya lelah oleh rapat-rapat tanpa jeda dan deretan laporan yang harus diselesaikan sebelum hari cuti panjangnya dimulai, wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Ia membuka pintu apartemennya dengan senyum kecil, disambut aroma vanila dari diffuser favoritnya. Meletakkan tas kerja di sofa dan melepaskan sepatu dengan gerakan pelan, Aurelia sempat memandangi undangan pernikahan yang sudah ditumpuk rapi di meja makan. Sebagian sudah dikirim, sebagian lagi akan dibagikan secara langsung akhir pekan ini. Sebentar lagi, gumamnya lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini bukan mimpi. Setelah 5 tahun menjalin hubungan dengan Davin Arditya, lelaki yang sabar, perhatian, dan mampu mencairkan ketegangan hanya dengan seulas senyum, akhirnya mereka akan menikah. Tak ada kisah cinta yang sempurna, tetapi hubungan mereka bertahan melewati banyak gelombang, karir, perbedaan pendapat, dan tuntutan keluarga besar. Aurelia sudah cukup dewasa untuk tidak mendamba cinta yang meledak-ledak. Ia lebih memilih cinta yang tumbuh pelan-pelan, seperti kopi pagi yang tidak pernah gagal membuatnya tenang. Ia berjalan ke dapur, menuang air putih ke gelas, lalu menatap pantulan dirinya di pintu kulkas. Usianya 31, tak bisa lagi dibilang muda, tetapi wajahnya masih memancarkan pesona wanita matang yang tahu kemana hidupnya akan dibawa. Rambut hitamnya diikat rapi, bibirnya berwarna alami, dan sorot matanya selalu teguh meski lembut. Ponselnya berbunyi. Notifikasi pesan dari Davin. "Sayang, sudah sampai rumah? Aku titip salam untuk Tania ya. Nanti aku nyusul ke sana." Aurelia sempat menahan napas sejenak sebelum membalas. "Ya, Tania." Adiknya satu-satunya itu baru saja kembali dari Surabaya setelah menyelesaikan tugas magangnya. Sudah hampir setahun Tania tinggal di kota lain. Mereka memang tidak terlalu sering berkomunikasi, tapi hubungan mereka baik-baik saja. Tania yang lebih ekspresif, manja, dan ceria selalu membuat rumah terasa ramai. "Iya, baru sampai. Tania lagi mandi. Nanti aku sampaikan." Tidak lama setelah membalas pesan itu, terdengar suara pintu kamar terbuka. Tania muncul dari balik pintu dengan rambut setengah basah, memakai kaos longgar dan celana pendek. Ia tersenyum lebar melihat kakaknya berdiri di dapur. "Kak Rel." Tania memeluknya dari belakang. "Akhirnya aku pulang juga. Kamu makin cantik aja, fix banget efek mau jadi pengantin." Aurelia terkekeh dan memutar tubuhnya untuk memeluk balik adiknya. "Kamu makin kurus, Deh. Makannya bener nggak sih di sana?" "Makannya bener, cuma kerjanya kebangetan. Deadline tiap hari, bosnya galak, plus kosan aku kebocoran pas musim hujan. You know lah, drama anak rantau," jawab Tania dengan gaya bercanda seperti biasanya. Aurelia membuatkan teh untuk mereka berdua, dan duduk berseberangan di ruang makan. Pembicaraan mengalir hangat. Tania banyak bercerita tentang kantornya, rekan kerja yang menyebalkan, juga cowok-cowok yang katanya nggak ada yang cocok di hati. Sesekali Aurelia tertawa, meski dalam hatinya tetap memikirkan daftar vendor yang masih harus dihubungi besok pagi. By the way, aku ketemu Kak Davin tadi siang, loh," kata Tania tiba-tiba. "Di kafe dekat rumah." "Oh ya." Aurelia mengangkat alis, sedikit terkejut. "Kamu janjian?" "Nggak juga. Aku lagi beli kopi." Dia duduk sendiri di pojokan, lagi ngetik di laptop. Aku sapa deh. Akhirnya ngobrol bentar. Tania memainkan rambutnya santai. "Dia ngajakin aku mampir ke rumah Tante Elma hari Minggu. Katanya dia mau ngasih undangan bareng kamu, tapi kamu sibuk banget hari itu." Aurelia mengangguk pelan. "Iya, aku ada urusan sama WO. Tapi kalau kamu mau ikut Davin, nggak apa-apa. Seru juga sih ngobrol sama dia. Kak Davin tuh dewasa banget ya," ujar Tania sambil tersenyum simpul. Ngomongnya tenang, matanya hangat pokoknya, bikin nyaman. Kata-kata itu sebenarnya biasa saja, tapi entah kenapa membuat dada Aurelia terasa sedikit sesak. Ia tak menunjukkan ekspresi apapun, hanya tersenyum singkat. Dia memang tipe yang begitu. Dan pemaaf. "Iya," sahut Tania cepat. "Beruntung banget ya Kak Rel dapet cowok kayak dia." Aurelia bangkit, membawa cangkir teh ke dapur, berpura-pura sibuk.
Bukan karena ia cemburu, bukan juga karena ia curiga. Hanya saja, ada kalimat-kalimat Tania yang terasa terlalu ringan untuk dilontarkan tentang tunangan kakaknya sendiri. Tapi ia tak mau memperpanjang. Tania baru pulang. Ia pasti hanya senang bertemu sosok yang dikenalnya dekat. Lagi pula, Davin memang tipe pria yang mudah disukai. Tak salah bila Tania merasa nyaman berbicara dengannya. Aurelia menepis kekhawatiran yang sesekali mencolek pikirannya. Ia bukan tipe perempuan yang cemburuan. Hubungan mereka terlalu kuat untuk goyah oleh hal sepele seperti ini. Malam itu mereka menonton film bersama di ruang tamu. Tania sesekali tertawa keras, membuat Aurelia ikut larut dalam suasana. Ia bersyukur rumah ini kembali ramai. Davin mengirim pesan bahwa ia sedang menyelesaikan revisi proposal, tak sempat mampir. Aurelia menjawab singkat lalu kembali fokus pada film. Malam menjelang. Saat mereka hendak beranjak ke kamar masing-masing, Tania berdiri di ambang pintu kamar Aurelia, diam sejenak. "Kak, kamu yakin Kak Davin cinta banget sama kamu?" Tanyanya tiba-tiba, suaranya nyaris seperti bisikan. Aurelia menoleh. "Kenapa tanya gitu?" "Enggak, cuma kepikiran aja. Soalnya, kamu kayak terlalu percaya sama dia." Aurelia tersenyum, meski matanya memeriksa wajah adiknya. "Kepercayaan itu dasar semua hubungan, Dek. Kalau aku mulai curiga tanpa alasan, hubungan ini nggak akan bertahan sejauh ini." Tania mengangguk pelan, lalu pamit ke kamarnya. Aurelia masuk ke dalam, duduk di tepi ranjang sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Ia mencoba menenangkan hatinya yang sedikit terusik. Ia percaya pada Davin. Ia percaya pada Tania. Bukankah rasa percaya itu adalah bentuk tertinggi dari cinta dan pengorbanan? Lalu kenapa malam ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa seperti sedang berjalan di ujung penantian yang bukan menuju bahagia tapi jurang? Malam belum terlalu larut ketika Aurelia masih terjaga di kamarnya. Lampu temaram di sudut ruangan hanya menyinari sebagian wajahnya yang tenggelam dalam pikiran-pikiran yang tak kunjung tenang. Di luar, kota Jakarta terus berdetak dengan ritmenya sendiri. Tapi di dalam kamar itu, waktu seakan melambat, membiarkan kenangan masa lalu muncul satu persatu tanpa permisi. Aurelia dan Tania. Dua saudara perempuan dengan jarak usia 4 tahun yang seharusnya saling menjaga dan menguatkan. Tapi sejak kecil, hubungan mereka tak pernah benar-benar mulus. Aurelia, si sulung yang pendiam dan penurut, selalu menjadi kebanggaan keluarga. Nilainya nyaris selalu sempurna. Ia tak pernah menyusahkan orang tua. Piala demi piala berjejer di lemari ruang tengah dengan namanya tertulis manis di setiap plakat. Tania lahir dengan semangat yang berbeda. Ia keras kepala, emosional, dan lebih suka mengekspresikan diri daripada mengalah. Sejak usia dini, Tania sering merasa tak pernah cukup baik dibanding kakaknya. Bahkan ketika ia mendapatkan peringkat 3 di kelas, ucapan yang diterimanya hanyalah, "Kakakmu dulu selalu juara 1. Aurelia tahu perasaan itu tumbuh di dalam hati adiknya. Ia tahu karena Tania pernah mengatakannya secara langsung saat mereka masih remaja. "Kamu nggak capek jadi sempurna terus, Kak?" Ucap Tania dengan nada getir waktu itu. "Aku benci selalu dibanding-bandingin sama kamu. Seolah-olah aku ini cuma bayang-bayang yang nggak akan pernah bisa jadi nyata." Aurelia terdiam, bukan karena tak tahu harus menjawab apa, tetapi karena ia terlalu sedih mendengar kata-kata itu keluar dari mulut adik yang paling ia sayangi. Ia tak pernah berniat untuk menjadi lebih baik dari Tania. Ia hanya berusaha menjadi anak yang bisa diandalkan. Tapi rupanya, segala yang ia capai telah menciptakan luka yang dalam di hati saudara kandungnya sendiri. Sejak saat itu, Aurelia mencoba lebih sering mengalah. Ia tak pernah menonjolkan prestasinya di depan Tania. Bahkan saat ia diterima kerja di perusahaan multinasional yang bergengsi, ia memilih merayakan secara sederhana. Ia ingin adiknya merasa cukup, merasa dilihat, dan tidak selalu berada di belakang. Namun perasaan iri bukanlah sesuatu yang bisa hilang hanya dengan pengertian satu pihak. Tania tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya akan selalu menjadi yang kedua, selama Aurelia ada. Dan itu diam-diam membentuk karakternya. Penuh ambisi, tapi juga penuh amarah yang seringkali tersembunyi di balik tawa dan canda. Ketika Davin hadir dalam hidup Aurelia, hubungan kakak beradik itu sempat mencair. Tania terlihat senang melihat Aurelia bahagia. Ia menyebut Davin sebagai calon kakak ipar ideal tenang, mapan,
dan penuh perhatian. Tapi Aurelia kadang menangkap sorot mata berbeda di wajah adiknya setiap kali Davin datang ke rumah. Davin, tanpa sadar, membawa kembali perasaan lama itu ke permukaan. Tidak ada yang salah dari sikapnya. Davin selalu sopan, ramah, dan hangat kepada siapapun. Tapi mungkin, bagi seseorang yang sepanjang hidupnya merasa tak pernah jadi pilihan pertama, kebaikan Davin bisa terasa seperti undangan untuk berharap. Aurelia mengingat satu peristiwa yang awalnya ia anggap sepele. Beberapa bulan lalu, saat ia tengah tenggelam dalam kesibukan proyek besar di kantor, ia sering pulang larut malam. Pada satu akhir pekan, ia mendapat undangan dari keluarganya untuk berkumpul. Ia tidak bisa hadir karena harus memimpin presentasi penting pada Senin pagi. "Kamu nggak ikut kumpul keluarga?" tanya Davin waktu itu saat video call. "Aku nggak bisa, sayang. Tapi kamu boleh datang. Mama pasti senang lihat kamu." Aurelia pikir, mengirim Davin sebagai perwakilan adalah hal yang wajar. Hubungan mereka sudah serius, dan keluarga mereka pun sudah saling mengenal. Tapi ternyata, saat itulah awal mula kebiasaan baru yang tak pernah ia perhitungkan. Davin mulai terbiasa hadir tanpa Aurelia. Kadang ke rumah orang tuanya, kadang menjemput Tania untuk makan bersama keluarga besar. Aurelia selalu menganggapnya sebagai bentuk kepedulian. Ia bersyukur punya calon suami yang dekat dengan keluarganya. Namun ternyata, tak semua kedekatan berarti hal yang sama bagi semua orang. Tania, dalam diamnya, mulai menikmati kehadiran Davin yang tidak hanya sebagai calon kakak ipar, tapi juga sebagai satu-satunya laki-laki yang benar-benar memperlakukannya dengan hormat dan perhatian. Ia mulai terbiasa dengan obrolan ringan di mobil saat Davin mengantarnya pulang. Mulai menanti-nantikan pesan singkat yang sekadar bertanya, "Udah makan, Dek?" Bahkan, mulai berpikir bahwa mungkin ia layak mendapatkan cinta seperti itu. Tapi ia tahu, cinta itu bukan miliknya. Karena cinta itu milik kakaknya, Aurelia. Si anak sulung yang kembali membuatnya merasa kecil. Tak peduli seberapa keras ia berusaha mengukir jalannya sendiri, bayang-bayang itu tak pernah pergi. Dan kini, bayang-bayang itu menjelma dalam bentuk hubungan Aurelia dan Davin, sebuah kebahagiaan yang seolah tak bisa ia sentuh, tapi terlalu dekat untuk diabaikan. Malam itu, Tania termenung di kamarnya, menatap dinding kosong. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba mengabaikan denyut aneh di dadanya setiap kali mendengar nama Davin disebut. Ia tidak ingin merasa seperti ini. Ia tahu betul siapa Aurelia dalam hidupnya. Kakaknya adalah orang pertama yang ia cari saat patah hati. Orang yang menjemputnya diam-diam saat kabur dari kosan karena berselisih dengan teman, dan yang selalu membelanya saat dimarahi orang tua. Tapi semakin ia mencoba melawan perasaan itu, semakin ia merasa kalah. Karena cinta yang tak bisa dimiliki, seringkali lebih kuat daripada cinta yang didapatkan dengan mudah. Di pagi hari, saat sarapan bersama, Tania tampak lebih diam dari biasanya. Aurelia yang sedang memeriksa email kerjanya menyadari keanehan itu. "Kamu kenapa? Kecapean?" Tania menggeleng. "Cuma belum terbiasa bangun pagi." Aurelia tersenyum, kembali pada laptopnya. Ia tidak tahu bahwa dalam diamnya, Tania sedang bertarung dengan perasaan yang pelan-pelan menggerus batas antara cinta dan pengkhianatan. Dan mungkin, waktu itu pun, Davin mulai merasakannya. Aurelia pernah menemukan pesan dari Tania di ponsel Davin. Isinya tak terlalu mencurigakan, hanya candaan ringan tentang makanan favorit mereka. Tapi ada emotikon hati di akhir pesan yang membuat perutnya bergejolak aneh. Saat itu, ia memilih diam. Karena kepercayaan, baginya, lebih penting dari rasa curiga. Namun kini, di ujung penantiannya, Aurelia mulai menyadari bahwa kadang, luka terdalam datang bukan dari orang asing, melainkan dari mereka yang darahnya mengalir bersama. Aula pernikahan itu sudah dipesan sejak 2 bulan lalu. Gedung elegan di pusat Jakarta dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya lembut. Dekorasi bunga segar berwarna putih dan peach memenuhi ruangan, memberikan kesan hangat dan anggun, persis seperti kepribadian Aurelia yang sederhana namun menawan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Undangan telah tersebar, gaun pengantin sudah dijahit pas dengan lekuk tubuhnya, dan rundown acara telah dicetak dengan detail yang nyaris sempurna. Aurelia menyaksikan semua persiapan itu dengan senyum yang tak benar-benar sampai ke matanya. Sejak beberapa hari terakhir, ada kegelisahan yang tak bisa ia namai. Seperti ada sesuatu yang salah,
Tapi ia tak tahu apa. Seperti berdiri di atas lantai yang tampak kokoh, namun terasa rapuh di bawah telapak kaki. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya gugup menjelang pernikahan. Bukankah setiap calon pengantin pasti mengalami hal yang sama? Tapi kali ini rasanya berbeda. Ini bukan tentang takut memulai hidup baru, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan sulit dijelaskan. Di kantor, beberapa rekan kerjanya mulai berani melontarkan candaan yang terdengar ganjil. Rel, kamu beneran percaya sama calon adik iparmu itu? Manis banget sama Davin, loh? Aurelia tertawa hambar, berusaha menepis kegelisahan yang langsung muncul di dadanya. Mereka udah dekat dari dulu. Aku percaya sama mereka berdua. Tapi kalimat itu terdengar hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak benar-benar yakin apakah kepercayaannya itu masih utuh, atau hanya sisa-sisa dari harapan yang dipaksa untuk tetap berdiri. Beberapa kali ia memergoki Tania menatap Davin terlalu lama saat mereka makan bersama. Atau ketika Davin tampak kikuk saat Aurelia masuk ruangan tempat mereka sedang berbincang. Semuanya bisa saja hanya kebetulan. Atau mungkin tidak. Malam sebelum pernikahan, Aurelia memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya. Sebuah tradisi kecil dalam keluarga mereka malam terakhir sebagai gadis, kata ibunya. Ia masuk ke kamarnya yang lama, yang kini terasa asing setelah bertahun-tahun ditinggalkan. Dindingnya masih berwarna biru lembut, tapi tak ada lagi poster atau foto masa kecil. Hanya ranjang tua, meja rias, dan lemari yang penuh dengan kenangan. Aurelia duduk di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Ia menatap bayangannya sendiri, mencari sesuatu di matanya ketenangan, keyakinan, atau mungkin keberanian. Tapi yang ia lihat hanya seorang perempuan yang tampak lelah, bukan oleh pekerjaan, melainkan oleh pergulatan batin yang tak pernah selesai. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. "Kak!" Suara Tania terdengar dari luar. Aurelia bangkit dan membukakan pintu. Tania berdiri dengan mata sembab, pipinya basah oleh air mata yang belum sempat ia keringkan. "Ada apa?" tanya Aurelia lembut, walau jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tania menggigit bibirnya, seolah sedang menahan sesuatu yang begitu berat di tenggorokannya. Ia melangkah masuk, lalu duduk di tepi ranjang tanpa mengatakan apa-apa. Aurelia menyusul, duduk di sampingnya, menunggu dalam diam. "Aku." Tania membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk. "Aku mau ngomong sesuatu, Kak, tapi aku takut." Aurelia menoleh, menatap wajah adiknya yang dipenuhi kebimbangan. Ia menyentuh tangan Tania, menggenggamnya erat. "Kamu bisa ngomong apa saja, Tan? Aku di sini." Tania menggeleng pelan, lalu menarik tangannya perlahan. "Nggak jadi, deh. Maaf, aku cuma lagi sensitif. Lihat kakak mau nikah, aku jadi emosional." Aurelia ingin percaya. Ia benar-benar ingin percaya bahwa itu hanya air mata haru dari seorang adik yang akan ditinggal kakaknya menikah. Tapi tatapan Tania terlalu rumit untuk dimaknai sesederhana itu. Setelah Tania keluar dari kamar, Aurelia tidak langsung tidur. Ia duduk di ranjang, memeluk lututnya sendiri, mencoba meredam kekacauan di dalam dadanya. Ia kembali teringat percakapan sore tadi dengan salah satu rekan kerjanya, Niken. "Rel, aku tahu kamu sayang sama adik kamu. Tapi kadang, orang yang kita percaya justru yang paling mampu menyakiti." Aurelia menjawab dengan senyum tipis waktu itu. "Aku nggak mau hidup penuh prasangka, Nick. Cap. Aku cuma pengen percaya." Dan kini, di tengah keheningan malam yang memeluknya erat, Aurelia bertanya-tanya, apakah kepercayaan memang layak diperjuangkan, atau hanya ilusi yang indah sampai akhirnya pecah menjadi serpihan luka? Paginya, semuanya berjalan seperti seharusnya. Tim rias pengantin datang lebih awal, bunga-bunga tiba di lokasi, dan Davin mengirimkan pesan manis yang berbunyi, "Aku tunggu kamu di pelaminan, Rel." Tapi di lubuk hatinya, Aurelia merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tak pasti. Seperti berdiri di ujung tebing, dengan angin yang terus mendorong punggungnya. Malam itu, saat semua orang tertidur dalam kelelahan, Aurelia membuka ponselnya. Ia menatap layar kosong beberapa saat, sebelum akhirnya membuka galeri foto. Di sana, ada ratusan kenangan. Liburan bersama Davin, makan malam pertama mereka, selfie iseng di mobil,
dan beberapa foto yang ia ambil secara diam-diam saat Davin tertidur di sofa rumah orang tuanya. Ia mengusap layar, satu persatu. Lalu berhenti pada satu foto. Sebuah tangkapan layar dari CCTV rumah saat ia memeriksanya beberapa minggu lalu. Tania dan Davin duduk di ruang tamu, tertawa. Posisi mereka terlalu dekat, terlalu nyaman. Tangan Davin menyentuh lengan Tania, dan meski hanya sebentar, Aurelia tahu itu bukan sentuhan biasa. Ia menyimpan gambar itu tanpa pernah mengungkapkan. Ia mencoba menepis prasangka dengan mengatakan bahwa ia terlalu lelah, terlalu sensitif, terlalu berprasangka buruk. Tapi malam itu, sebelum pernikahannya sendiri, Aurelia menyadari bahwa mungkin hatinya sudah lebih tahu sejak lama. Ia hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Dan besok pagi, ia akan berada di pelaminan. Bersama lelaki yang ia cintai. Dikelilingi keluarga, termasuk adik yang paling ia percaya. Tapi di balik semua senyuman itu, ada luka yang mulai menganga. Pelan-pelan, sunyi, namun pasti. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Aurelia Santika. Mentari pagi menyapa lembut dari balik jendela hotel tempat ia dirias. Gaun pengantin putih dengan detail renda dan manik-manik disetrika sempurna, tergantung di balik pintu. Sepatu heels gading yang elegan diletakkan rapi di dekat ranjang. Ruangan dipenuhi suara pelan para penata rias yang sibuk memoles wajah Aurelia, hingga menyerupai permaisuri. Wajah Aurelia tampak tenang, tapi jantungnya berdetak tak beraturan. Ada denyut asing yang sejak malam tadi berdegup dalam rongga dadanya seolah tubuhnya tahu bahwa ada badai yang mendekat. Tapi pikirannya masih memaksa untuk percaya bahwa semua baik-baik saja. Di aula, ratusan tamu telah berdatangan. Rekan kerja, keluarga besar dari kedua belah pihak, kerabat jauh dari luar kota semuanya hadir dalam balutan kebahagiaan dan doa. Dekorasi bunga mawar putih dan eukaliptus memenuhi ruangan, menyebarkan aroma segar dan suci. Lagu instrumental lembut mengalun, menciptakan suasana sakral yang nyaris sempurna. Davin Arditya berdiri gagah di ujung pelaminan. Jas putih gadingnya membalut tubuh tinggi tegapnya, rambut disisir rapi, dan wajahnya tak henti melemparkan senyum kepada para tamu. Ia tampak seperti lelaki paling bahagia hari itu. Tapi hanya Tuhan dan hatinya sendiri yang tahu apa yang sedang ia sembunyikan. Aurelia melangkah keluar dari kamar pengantin, didampingi ayahnya. Setiap mata tertuju padanya. Setiap tatapan penuh decak kagum. Ia tampak begitu anggun, seperti bunga yang baru mekar di tengah musim semi. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terus berdesir. Rasa takut, firasat, dan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang menumpuk sejak lama. Ia berjalan perlahan menuju pelaminan. Langkahnya tenang, meski setiap langkah terasa seperti 1000 kilo. Musik mengalun, orang-orang berdiri, dan kamera menangkap setiap detik dari momen suci itu. Namun ketika ia baru beberapa langkah dari pelaminan, terdengar suara gemetar memecah suasana. Kah! Semua kepala menoleh. Tania berdiri di sisi kursi tamu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Gaun merah marunnya tampak mencolok di antara deretan tamu yang mengenakan warna-warna lembut. Aku nggak bisa diam lagi, katanya. Suaranya mulai pecah. Aurelia terdiam. Jantungnya berhenti berdetak seketika. Tangannya mencengkeram lengan ayahnya, tubuhnya menegang. Tania melangkah maju, air matanya mengalir deras. Ia berhenti di tengah ruangan, lalu menatap Davin dan Aurelia bergantian. Aku hamil anak Davin. Suara itu seperti petir yang menyambar siang bolong. Seketika, ruangan yang tadinya hikmat berubah menjadi sunyi senyap. Tak ada yang berani berbicara. Tak ada suara musik. Hanya bisik-bisik panik yang mulai terdengar di sudut-sudut aula. Aurelia mematung. Matanya terpaku pada adiknya sendiri, lalu beralih kepada Davin. Davin berdiri kaku. Wajahnya pucat, seperti tersapu kabut. Bibirnya bergetar, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tidak menyangkal. Ia tidak menolak, tidak menegaskan, tidak berlari atau membela diri. Ia hanya diam, seperti patung di tengah reruntuhan. Itu sudah cukup bagi Aurelia. Semua keraguan yang ia rasakan selama ini, semua kegelisahan tanpa nama, semua tatapan aneh dan sentuhan yang terlalu akrab semuanya kini seperti kepingan puzzle yang jatuh satu persatu ke tempatnya. Tersusun rapi membentuk satu gambar yang sangat jelas. Pengkhianatan.
Tania menangis. Lututnya hampir roboh. Tapi tak ada seorang pun yang membantunya berdiri. Ibunda mereka menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan yang baru saja didengar. Ayah Aurelia menatap Davin dengan mata tajam, penuh amarah dan kecewa. Para tamu mulai resah. Beberapa berdiri, beberapa mundur pelan, beberapa hanya menatap dengan pandangan kosong. Ini bukan drama televisi. Ini kenyataan. Ini pernikahan yang hancur bahkan sebelum sempat dimulai. Aurelia berdiri sendiri di tengah lorong. Gaun putihnya yang indah kini terasa seperti beban. Matanya kosong, namun air matanya tak jatuh. Ia tidak menangis. Ia hanya membeku, seolah tubuhnya tidak sanggup menerima kenyataan yang baru saja menamparnya keras. Semua orang menunggu reaksinya. Tapi Aurelia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbalik, perlahan. Meninggalkan pelaminan, meninggalkan Davin, meninggalkan semua tanya yang menggantung di udara. Ia berjalan melewati para tamu yang masih terdiam dalam keterpakuan. Gaunnya menyapu lantai, seolah menyingkirkan semua kebohongan yang telah lama tersembunyi. Saat ia sampai di pintu keluar aula, baru ia menoleh sekali lagi. Pandangan matanya bertemu dengan mata Davin. Dan untuk pertama kalinya, Davin menunduk. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu ia baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Aurelia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Hari itu, di saat seharusnya ia disambut sebagai seorang istri, Aurelia kehilangan dua orang terdekatnya dalam hidup tunangan yang ia cintai, dan adik kandung yang ia jaga sepenuh hati. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tumbuh perlahan, kekuatan. Sebab terkadang, luka terbesar datang dari orang yang paling kita percaya. Dan dari puing-puing pengkhianatan itulah, seorang wanita akan membangun dirinya kembali lebih kuat, lebih tajam, dan lebih dewasa dari sebelumnya. Sebelum meninggalkan aula pelaminan itu masih sunyi. Udara seperti membeku, tertahan di antara ribuan pertanyaan yang tak sempat dilontarkan. Tania masih berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar dan wajah dipenuhi air mata. Sementara Davin hanya berdiri membisu di pelaminan, seolah tak tahu harus bagaimana. Tidak ada pembelaan, tidak ada permohonan maaf, tidak ada penjelasan, hanya keheningan yang mencekam. Tapi semua mata tertuju pada satu sosok. Aurelia. Wanita itu berdiri tegak, hanya berjarak beberapa langkah dari pelaminan yang seharusnya menjadi saksi hari bahagianya. Gaun putihnya masih membungkus tubuhnya dengan anggun. Wajahnya masih cantik meski riasan mulai luntur sedikit karena keringat dan udara hangat dalam ruangan. Tapi sorot matanya sudah berbeda. Tidak ada lagi lembut di sana. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi ragu. Hanya ketegasan dan ketenangan yang membekukan siapapun yang menatapnya. Ia tidak menangis. Tidak seperti Tania yang sesenggukan. Tidak seperti ibunya yang terduduk lemas di kursi tamu, atau para tamu yang menutup mulut karena tak percaya. Aurelia justru menjadi satu-satunya yang paling tenang. Seolah hatinya telah melewati puncak sakit, dan sekarang hanya ada ruang kosong yang sunyi, tapi damai. Ia memandangi Tania lama. Adik yang ia jaga sejak kecil. Adik yang sering ia peluk saat takut petir. Adik yang sering mengadu soal teman di sekolah. Adik yang dulu pernah berjanji, kalau aku besar, aku mau jadi sekuat kakak. Dan sekarang, adik itu berdiri di hadapannya sambil membawa luka paling dalam yang pernah ia terima. Kemudian, perlahan, Aurelia melangkah ke pelaminan. Suaranya tak terdengar, tapi langkahnya menggetarkan seluruh ruangan. Semua tamu bergeser, membuka jalan tanpa sadar. Seolah ada magnet yang memaksa mereka menepi, memberi ruang bagi seorang wanita yang baru saja disayat hatinya namun tak jatuh. Ia berdiri di depan pelaminan, hanya beberapa meter dari Davin dan Tania. Pandangan matanya lurus. Tidak menyudutkan. Tidak memohon. Hanya tatapan penuh kesadaran bahwa semua yang ia perjuangkan selama ini ternyata hanya untuk dibuang di akhir. Dan dengan suara yang tenang, nyaris tanpa getar, Aurelia membuka mulutnya. Silakan ambil. Tania terisak lebih keras. Davin menunduk. Tapi Aurelia tetap berdiri tegak. Itu bukan milikku lagi, lanjutnya. Aku tidak menyimpan yang tak layak. Seketika, keheningan berubah menjadi gelombang tak kasat mata yang menggetarkan hati setiap orang di ruangan itu. Kata-kata Aurelia menyayat, bukan karena nada tinggi,
Tapi karena kedewasaan dan keberaniannya menanggalkan luka di depan orang banyak tanpa harus memohon dikasihani, ia mengangkat dagunya sedikit, menatap sekeliling ruangan. Maafkan jika hari ini kalian datang untuk menyaksikan pernikahan yang tak pernah terjadi. Tapi mungkin, Tuhan menyelamatkanku tepat waktu. Beberapa tamu mulai menangis. Beberapa bahkan berdiri, memberikan tepuk tangan perlahan sebagai bentuk penghormatan atas sikap Aurelia. Tapi ia tidak menginginkan simpati. Ia hanya ingin menyelesaikan ini dengan harga diri yang masih utuh. Kemudian ia melepaskan buket bunga yang sejak tadi tergenggam di tangan. Ia letakkan perlahan di atas pelaminan. Tidak melempar, tidak membanting, ia letakkan dengan tenang. Seperti seseorang yang mengembalikan barang pinjaman yang tidak lagi dibutuhkan. Davin ingin bicara. Bibirnya bergerak, tubuhnya maju setengah langkah. Tapi Aurelia mengangkat tangan, memberi isyarat cukup. Aku mencintaimu, Davin. Pernah. Tapi ternyata, kau hanya setia pada kesempatan. Bukan pada janji. Tania menutupi wajahnya dengan tangan. Tapi Aurelia tidak lagi menoleh padanya. Lalu, ia memutar badan. Kepalanya tetap tegak. Bahunya tidak gemetar. Ia melangkah turun dari pelaminan, melintasi lorong di tengah aula dengan langkah pasti. Gaun putih panjangnya menyapu lantai, seperti seorang ratu yang meninggalkan tahta yang ternoda. Beberapa tamu menunduk, entah karena hormat atau malu. Ibunya berdiri dengan tertatih, tapi Aurelia sempat menyentuh tangan ibunya sebentar, tidak untuk menenangkan, tapi memberi kekuatan. Ayahnya menyusul dari belakang, wajahnya menegang, tapi tidak ada amarah. Hanya rasa hormat pada anak perempuan yang tak hanya ia besarkan, tapi yang kini tumbuh menjadi jauh lebih besar dari dugaannya. Aurelia keluar dari aula. Langit mendung. Angin berhembus pelan, seolah turut menunduk hormat padanya. Di pelataran, mobil sudah menunggu. Ia naik sendiri, tanpa pengiring, tanpa tawa, tanpa musik. Tapi justru kepergiannya jauh lebih agung dari siapapun yang pernah ia saksikan naik pelaminan. Seseorang sempat berlari kecil menyusul, teman kerja dari kantor yang tadi pagi ikut membantu persiapan. Kak Aurelia. Kak. Aurelia menoleh. Perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kakak pasti merasa hancur. Tapi tadi di dalam cara kakak bicara, cara kakak berdiri, kami semua tahu, kakak menang. Aurelia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, matanya tampak hangat. Aku nggak menang. Aku hanya tidak kalah. Mobil melaju pelan, meninggalkan gedung, meninggalkan pelaminan yang hancur, meninggalkan kenangan 5 tahun yang kini tak lebih dari reruntuhan. Di dalam mobil, barulah air matanya jatuh. Tapi bukan tangisan lemah. Itu air mata perpisahan. Air mata pengikhlasan. Air mata seorang wanita yang akhirnya menyadari bahwa mempertahankan sesuatu yang busuk hanya akan menyakitinya lebih lama. Dan kini, ia bebas. Hari itu bukan hari pernikahan Aurelia, tapi hari lahirnya kembali. Hari di mana ia berkata dengan mantap, "Silakan ambil. Itu bukan milikku lagi." Langit masih sama, tetapi dunia Aurelia sudah berbeda. Beberapa hari setelah hari yang seharusnya menjadi hari pernikahannya, Aurelia menghilang dari keramaian. Ia mematikan ponsel, tidak membuka media sosial, tidak menghubungi siapapun, bahkan tidak pulang ke rumah orang tuanya. Ia hanya ingin sendiri. Dalam sunyi. Dalam kesepian yang tak bisa diganggu. Ia menyewa sebuah villa kecil di daerah pegunungan yang dulu pernah ia kunjungi bersama rekan kerjanya. Tempat itu sepi. Hanya dikelilingi hutan pinus dan kabut yang turun pelan setiap sore. Tak ada sinyal kuat di sana. Tak ada suara kendaraan. Tak ada tawa anak kecil seperti di kompleks perumahan. Hanya angin, pohon, dan dirinya sendiri. Pagi-pagi ia duduk di teras dengan secangkir teh yang tak pernah dihabiskan. Siang, ia membaca buku yang tak selesai dibaca. Malam, ia menatap langit gelap tanpa bintang, membiarkan pikirannya mengembara pada luka-luka yang mulai mengering tapi masih perih disentuh. Banyak pesan masuk ke ponselnya ketika sesekali ia menyalakan perangkat itu. Dari sahabat-sahabatnya yang mengkhawatirkan. Dari kolega di kantor yang ingin tahu keadaannya. Dari ibu yang menangis dalam voice note singkat, memohon agar Aurelia mengizinkannya datang. Dan dari Tania. Pesan Tania muncul berderet, isinya permintaan maaf yang diulang-ulang.
Tak ada pembelaan, hanya kalimat, "Maaf, Kak, aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa segila itu. Dan, aku tahu kakak pasti benci aku, tapi aku cuma ingin kakak tahu, aku nggak pernah mau menyakiti." Tapi Aurelia tidak membalas. Tidak sekalipun. Bukan karena ia membenci. Bukan karena hatinya penuh amarah. Tapi karena luka itu terlalu dalam untuk diobati dengan kata-kata. Ia tak tahu harus bicara dari mana. Atau untuk apa. Tania tidak hanya mencuri calon suami. Ia mencabik-cabik kepercayaannya yang selama ini tumbuh bagai benteng. Dan kini, yang tersisa hanya puing-puing kepercayaan yang tidak tahu bisa dibangun lagi atau tidak. Davin pun tak kalah gigih. Beberapa pesan muncul dari nomor yang disimpannya dulu dengan nama My Last Home. Ironis. Rumah terakhir yang justru mengusirnya dengan kejam. Pesan Davin panjang. Kalimatnya tertata rapi. Seperti seseorang yang sedang menyusun pidato penting. Ia menulis bahwa ia bodoh, bahwa ia terseret perasaan sesaat, bahwa ia tak berniat meninggalkan Aurelia, bahwa ia kehilangan arah ketika Aurelia terlalu sibuk bekerja. Entah kenapa aku merasa jauh, tulis Davin. Saat kau mengejar mimpi-mimpimu, aku merasa tak lagi dibutuhkan. Dan saat Tania hadir, semuanya menjadi kacau. Tapi aku tetap mencintaimu. Lia, kumohon beri aku kesempatan bicara. Aurelia membaca sekilas, lalu menghapus pesan itu tanpa membukanya lebih jauh. Davin hanya merasa jauh saat ia sibuk bekerja. Tapi Aurelia merasa hancur saat mengetahui bahwa seluruh perjuangannya selama 5 tahun dikhianati tanpa rasa bersalah. Malam hari adalah saat paling berat. Villa itu hening. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Tapi dalam diam itu, suara dari dalam dirinya justru paling keras. Ia tak bisa berhenti memutar ulang adegan di pelaminan itu. Detik-detik saat Tania membuka mulut dan mengumumkan kehamilan. Saat Davin diam, saat tamu-tamu terperangah. Semuanya seperti film yang tak kunjung berhenti diputar ulang di dalam kepalanya. Dan pada malam ketiga, Aurelia menangis. Tidak terisak, tidak meraung. Hanya air mata yang mengalir perlahan dari sudut matanya saat ia duduk di ranjang. Tubuhnya membungkuk dan kedua tangan menggenggam lutut. Ia bahkan tidak tahu kenapa air mata itu turun. Mungkin karena marah. Mungkin karena sedih. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia menangis bukan karena kehilangan pria yang ia cintai, melainkan karena kecewa pada orang yang selama ini ia lindungi. Tania, adik kecil yang dulu ia ajak tidur di pelukannya. Yang dulu ia antar sekolah. Yang dulu ia bela saat dimarahi ibu karena nilai jelek. Yang dulu ia peluk sambil berkata, "Apapun yang terjadi, kakak nggak akan ninggalin kamu." Dan kini, adik itu adalah penyebab hancurnya hari bahagianya. Bagaimana bisa ia tak merasa patah? Ia mencoba menenangkan diri. Membuat teh hangat. Menyalakan lilin aromaterapi. Menulis jurnal. Tapi semua itu tak cukup untuk menahan air mata yang terus turun seperti hujan di luar jendela. Hingga akhirnya, ia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Wajah yang mulai tampak letih. Mata yang sembab. Tapi juga sorot yang perlahan berubah. Air mata terus jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah. Melainkan karena ia sadar bahwa ia masih punya hati. Bahwa meski semua orang telah menyakitinya, ia masih bisa merasa. Bahwa meski dikhianati, ia masih manusia. Dan manusia punya hak untuk terluka. Tapi tidak selamanya ia akan menangis. Setelah malam itu, Aurelia bangkit. Ia mulai bangun lebih pagi. Ia berjalan di sekitar villa. Menulis lebih banyak di buku catatannya. Menyalakan kembali ponselnya, membalas pesan-pesan penting dari kantor dengan singkat tapi sopan. Ia tidak menjelaskan apa yang terjadi. Tidak perlu. Mereka pasti tahu. Dan siapa yang peduli, bukan? Ia masih tidak membalas Tania. Ia masih tidak menjawab Davin. Tapi ia sudah tidak menangis lagi. Air matanya sudah ia kuburkan di malam itu. Malam yang menjadi pemakaman atas segala cinta, harapan, dan luka yang tak terbalas. Sekarang, ia hidup kembali. Bukan untuk membalas, tapi untuk bangkit. Karena ia sadar satu hal, air mata tak lagi berharga untuk orang-orang yang tak pernah menganggapnya bernilai sejak awal. Hidup tak akan pernah sama setelah dikhianati oleh orang yang paling kau percaya.
Tapi Aurelia tidak berniat hidup selamanya dalam bayang-bayang luka. Setelah 2 minggu mengasingkan diri di villa, ia pulang ke apartemennya di Jakarta. Ia masuk ke dalam unit dengan langkah tenang, memandangi ruang tamu yang masih sama seperti dulu, tapi kini tak lagi menyimpan jejak kehadiran Davin. Bunga favoritnya sudah layu. Muk kopi yang dulu biasa digunakan Davin masih ada di rak. Namun tak ada lagi rasa sakit saat melihatnya. Hanya datar. Seperti mengenang masa lalu yang sudah selesai. Ia membuka lemari, mengambil koper kecil yang sudah tertutup debu, lalu merapikan isi lemarinya. Gaun pengantin yang belum sempat dipakai sudah dikembalikan ke desainer. Undangan sisa dicabut dari meja dan dibuang. Satu demi satu, simbol-simbol yang mengikatnya pada Davin ia buang sendiri, tanpa amarah, tanpa air mata. Ia ingin menata ulang hidupnya, bukan membersihkan luka, tapi membangun dirinya kembali. Hari Senin pagi, Aurelia kembali ke kantor. Banyak mata menatapnya penuh tanya, namun tak ada yang berani membuka suara lebih dulu. Ia hanya tersenyum sopan, membawa diri seolah tak ada yang terjadi. Pagi itu, saat ia masuk ruang kerjanya, teman-temannya memberikan kejutan kecil buket bunga, beberapa makanan ringan, dan secari kartu yang ditandatangani seluruh timnya. Kami sayang kamu, Lia. Terima kasih sudah tetap memilih berdiri. Aurelia membaca tulisan itu dengan senyum kecil. Ada rasa hangat di dada. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa tak sendirian. Beberapa hari pertama kembali bekerja tidak mudah. Beberapa klien mendengar tentang insiden memalukan di hari pernikahannya. Ada yang bersimpati, ada pula yang hanya penasaran. Namun Aurelia tak memberi ruang untuk gosip. Ia menanggapi semua dengan profesional, menjawab seperlunya, dan lebih banyak fokus pada tugas. Perlahan, ia memulihkan ritmenya. Ia mengikuti beberapa seminar daring, merancang ulang strategi untuk proyek besar yang sempat tertunda karena rencana pernikahan, dan memimpin timnya dengan kepala tegak. Di sela-sela pekerjaan, Aurelia memutuskan untuk mulai terapi. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu dirinya cukup kuat untuk meminta bantuan. Psikolog yang ia pilih adalah perempuan paruh baya bernama Ibu Rika. Suaranya lembut, tatapannya hangat. Di ruang terapi yang dipenuhi aroma lavender, Aurelia berbicara tentang semua yang ia tahan selama ini. Tentang perasaan tak cukup baik, tentang luka karena merasa gagal sebagai kakak, dan tentang kecewa yang tak bisa ditumpahkan kepada siapapun. Memaafkan bukan tentang membiarkan orang itu masuk lagi ke hidupmu, kata Ibu Rika suatu sore. Tapi tentang mengembalikan dirimu sendiri. Tanpa dendam. Tanpa luka yang terus berdarah. Kalimat itu melekat di benaknya. Sejak saat itu, ia menuliskannya di jurnal hariannya. Ia baca setiap malam sebelum tidur. Untuk menyeimbangkan emosinya, Aurelia juga mulai ikut kelas yoga di studio kecil dekat apartemennya. Awalnya ia canggung, tapi pelan-pelan. Setiap tarikan napas dalam, setiap pose tubuh, membawa ketenangan yang sulit didapat dari apapun. Dalam keheningan kelas yoga, ia belajar mendengarkan tubuhnya, memberi ruang untuk dirinya sendiri. Di sela-sela itu, Aurelia juga mulai membuka lingkaran pertemanan baru. Ia datang ke beberapa komunitas yang fokus pada pengembangan diri perempuan. Ia mengikuti diskusi tentang perempuan di dunia kerja, tentang keberanian untuk pulih dari hubungan toksik, dan bagaimana membangun kembali kepercayaan diri setelah dikhianati. Ia tak banyak bicara, lebih sering mendengar. Tapi dari sana, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ada banyak perempuan yang juga pernah mengalami luka serupa dan mereka semua bertahan. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan pada diri Aurelia semakin nyata. Tubuhnya lebih sehat, pikirannya lebih jernih, dan ia mulai bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Ia tidak lagi merasa sesak ketika melihat pasangan di jalan. Tidak lagi merasa getir ketika mendengar nama Tania atau Davin disebut orang lain. Bahkan, ia mulai bisa bercanda tentang kejadian hari pernikahannya bersama sahabat dekatnya. Aku jadi tahu siapa yang bisa duduk di pelaminan, dan siapa yang hanya pantas jadi penonton, katanya suatu hari pada Nadia, sahabat sekaligus rekan kerjanya. Keduanya tertawa, bukan karena tidak sakit, tapi karena rasa sakit itu sudah tak lagi menguasai mereka. Malam-malamnya tidak lagi sunyi. Aurelia mulai menulis di blog pribadinya. Bukan untuk mengungkapkan luka, tetapi untuk membagikan perjalanan pulihnya. Ia menulis dengan jujur, tanpa drama, tanpa mencari simpati.
Dan di luar dugaannya, banyak yang membaca. Banyak yang mengirim pesan, mengucapkan terima kasih karena merasa terwakili. Hari-hari Aurelia kini tidak lagi tentang menyesali masa lalu. Ia mulai menyusun rencana baru. Ia menulis daftar tujuan hidup yang ingin ia capai sebelum usia 35. Di antaranya, menyelesaikan pendidikan pascasarjana, membangun bisnis kecil yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, dan yang paling penting memaafkan dirinya sendiri karena pernah terlalu mencintai orang yang salah. Aurelia tidak menyebut dirinya korban. Ia menyebut dirinya pejuang. Karena dalam kehancuran yang begitu besar, ia memilih untuk tidak tersungkur. Ia memilih berdiri, meski lututnya gemetar. Ia memilih melangkah, meski tanah di bawahnya masih terasa goyah. Dan saat ia menatap cermin malam itu, ia melihat seseorang yang baru. Bukan lagi wanita yang akan menikah dan dikhianati di pelaminan. Bukan lagi kakak yang disakiti adik sendiri. Tapi perempuan yang kembali mencintai dirinya sendiri. Aurelia Santika. Wanita yang patah, tapi tidak hancur. Yang menangis, tapi tidak menyerah. Ia pernah jatuh. Tapi sekarang, ia bangkit. Dan ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 1 tahun sejak Aurelia Santika meninggalkan pelaminan dengan kepala tegak dan luka yang tak bisa dilihat mata. Dalam diam, ia menata ulang kehidupannya yang pernah nyaris hancur. Perlahan, segala hal kembali ke porosnya atau mungkin membentuk poros yang baru. Aurelia sudah tak lagi memantau kehidupan Tania maupun Davin. Bukan karena tak ingin tahu, tapi karena hatinya sudah cukup penuh oleh hal-hal yang lebih berharga daripada masa lalu yang busuk. Namun, kabar kadang tetap datang, bahkan ketika tak diminta. Seminggu setelah seminar tempat ia menjadi pembicara, seorang rekan lama Dita, yang dulu sering menjadi bagian dari kelompok sosialnya bersama Davin mengajak bertemu di sebuah kafe di bilangan Senopati. Obrolan ringan tentang pekerjaan berubah arah saat Dita tiba-tiba menyebut nama yang sudah lama tak didengar Aurelia dengan emosi campur aduk. Kamu tahu nggak? Davin dan Tania itu sekarang kayak neraka di rumah tangga mereka sendiri. Ujar Dita sambil mengaduk cappuccino-nya. Awalnya sih pamer terus di media sosial. Tapi sekarang beda. Aurelia diam sejenak. Tak ada getar di dadanya. Hanya tatapan datar yang ia arahkan ke gelas minumannya. Mereka sering bertengkar? Tanyanya pelan. Bukan karena ingin tahu lebih jauh, tapi karena sopan menanggapi. Dita mengangguk. Sering banget. Dari yang aku denger sih, Tania tuh sering nangis. Katanya Davin suka pulang larut malam, bahkan pernah nggak pulang 2 hari. Tania curiga dia selingkuh. Tapi, ya siapa yang mau dengar tuduhan dari perempuan yang dulu juga ngerebut tunangan kakaknya sendiri, kan? Ucapan itu seperti tamparan, bukan ke wajah Aurelia, tapi ke kenyataan yang tak bisa dimanipulasi. Karma tidak pernah lupa alamat. Dita melanjutkan, Davin juga katanya mulai dingin. Nggak kayak dulu yang selalu manis di depan umum. Bahkan pas mereka makan bareng di restoran langgananku, dia lebih sering main ponsel daripada ngobrol. Tania kelihatan capek. Tapi ya, dia yang pilih jalan itu, kan? Aurelia hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin mencibir. Tidak ingin puas dengan penderitaan orang lain. Tapi bagian terdalam dalam dirinya tahu bahwa ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran yang akhirnya menampakkan wajah aslinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar lain menyusul. Kali ini datang dari Vira, mantan rekan kerja yang masih berhubungan dengan teman sekantor Davin. Vira bercerita bahwa Davin mulai tidak fokus bekerja. Ia sering izin mendadak, beberapa klien mulai kecewa, dan kabarnya atasannya sudah mulai mempertimbangkan penggantian posisi. Orang-orang bilang Davin kehilangan arah sejak menikah sama Tania, kata Vira melalui pesan suara. Mungkin karena pernikahannya dibangun di atas pengkhianatan, jadi nggak ada fondasi yang kuat. Aurelia mendengarkan pesan itu sambil menyapu balkon apartemennya. Matahari sore menyentuh wajahnya dengan hangat. Ia menghela napas panjang. Tidak ada rasa puas di dadanya. Tidak juga kebencian. Yang tersisa hanyalah pemahaman bahwa hidup akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa perlu tangan manusia merusaknya lebih jauh. Malamnya, ia membuka akun media sosialnya. Sudah lama tidak ia gunakan. Iseng, ia mengetik nama Tania di kolom pencarian. Akun itu masih ada. Postingan terakhir 3 minggu lalu, foto selfie dengan caption samar. Terkadang,
Yang terlihat bahagia justru yang paling banyak menyimpan luka. Komentar-komentar di bawahnya beragam. Ada yang menanyakan kabar. Ada yang menyemangati. Tapi tidak satu pun dari Davin. Aurelia menutup ponselnya. Di dalam hatinya, bukan kepuasan yang mengendap, tapi rasa lega yang samar. Bukan karena mereka menderita, tapi karena semesta bekerja. Ia tak perlu membalas. Karena karma sudah menyusun skenarionya sendiri. Beberapa hari setelah itu, Aurelia menerima undangan makan malam dari Nadia dan suaminya. Mereka ingin mengenalkannya pada teman sepupu mereka yang baru pindah dari luar negeri. Aurelia awalnya menolak dengan halus. Namun Nadia meyakinkannya bahwa tidak ada tekanan, hanya makan malam biasa. Ia datang dengan gaun sederhana berwarna biru tua, wajahnya polos tanpa riasan tebal, dan senyum yang kini lebih sering muncul tanpa sebab. Pria yang dikenalkan padanya bernama Leon berpenampilan tenang, humoris, dan santun. Percakapan mereka mengalir tanpa paksaan, membahas buku, film, dan sedikit tentang dunia kerja. Di tengah obrolan, ponsel Aurelia bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Maafkan aku, Kak. Aku tidak tahu akan seberat ini. Aku ingin bicara. Boleh. Tania. Aurelia menatap layar itu lama. Hatinya tidak bergetar. Tidak ada rasa ingin tahu. Tidak ada sisa luka yang perlu dijelaskan. Ia menutup layar, menyimpannya kembali ke dalam tas, dan kembali tersenyum pada Leon yang menatapnya sambil menunggu kelanjutan cerita tentang buku yang baru ia baca. Karena kini, Aurelia tahu, hidupnya bukan lagi tentang masa lalu yang gagal, tapi tentang langkah-langkah baru yang penuh makna. Tentang pagi yang tidak lagi dipenuhi sesak. Tentang malam yang tidak lagi ditutup dengan tangis. Dan tentang dirinya yang akhirnya utuh kembali. Tania dan Davin? Biarlah mereka menyusun ulang neraka yang mereka bangun sendiri. Aurelia sudah tidak ada di sana. Tidak pernah ingin kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar bebas. Langit Jakarta siang itu mendung, namun kantor tempat Aurelia bekerja tetap ramai dengan dinamika harian. Ruangan meeting telah selesai dibersihkan setelah presentasi klien, dan Aurelia baru saja melepas heelsnya sambil bersandar sejenak di kursi kerja, ketika sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah canggung. Bu Aurelia, ada yang mau bertemu di lobi bawah. Katanya penting. Namanya Davin Arditya. Aurelia menoleh. Butuh beberapa detik sebelum nama itu masuk ke kesadarannya. Nama yang dulu pernah ia tulis dalam banyak rencana hidupnya. Nama yang kini sudah menjadi bagian dari masa lalu yang bahkan tak ingin ia kenang. Dia sendiri? Tanya Aurelia pelan. Iya, Bu. Dan dia bilang akan menunggu sampai ibu bersedia bertemu. Aurelia mengangguk, meski hatinya tidak benar-benar menunjukkan ketertarikan. Setelah sekretarisnya pergi, ia duduk dalam diam cukup lama. Ponselnya ia letakkan di meja. Ia menatap layar monitor yang menampilkan laporan keuangan, namun pikirannya melayang entah kemana. Akhirnya, setelah menimbang seperlunya, ia berdiri, menyampirkan blazer ke bahu, dan turun ke lobi. Lobi kantor sudah tak seramai pagi tadi. Beberapa staf sedang istirahat makan siang. Davin duduk sendirian di sofa pojok, dengan kemeja kusut dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Aurelia melihatnya. Mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Davin berdiri. Langkahnya ragu namun cepat. Saat berdiri tepat di depan Aurelia, ia membuka suara, suaranya serak. Rela aku cuma butuh 5 menit. Aurelia tidak menjawab. Ia memberi isyarat kepada resepsionis untuk meminjam ruang tunggu kecil di belakang lobi. Mereka masuk. Davin duduk. Tangannya bergetar saat menggenggam botol air mineral. Ia seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini, katanya akhirnya. Tapi aku udah coba semua cara. Aku nulis pesan. Aku nunggu kamu di parkiran minggu lalu, tapi kamu udah jalan duluan. Hari ini aku nekat, karena aku nggak bisa hidup terus dengan beban ini. Aurelia menatapnya. Matanya datar, tapi tidak membenci. Aku nyesel. Rela. Setiap hari. Aku pikir aku tahu apa yang aku mau, tapi ternyata, aku salah besar. Aku kehilangan kamu, dan itu kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Davin menunduk. Bahunya bergetar.
Tangis tertahan itu akhirnya pecah. Aurelia hanya duduk di depannya, tetap diam. Tidak ada niat untuk menghibur. Tidak ada gerakan untuk menyeka air matanya. Karena luka yang dulu ditorehkan orang ini tidak pernah diberi ruang untuk sembuh oleh permintaan maaf. Davin mengangkat wajahnya yang basah air mata. Kamu nggak bisa maafin aku? Aurelia menghela napas pelan. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap lurus ke mata Davin. Suaranya rendah namun tegas. Maafku, katanya pelan. Sudah lama kutanam. Bahkan sebelum kamu minta. Davin mengerjap. Jadi kamu. Tapi, potong Aurelia tenang, aku tidak akan pernah mengizinkan kamu, atau Tania, kembali ke dalam hidupku. Wajah Davin membeku. Seperti baru saja dijatuhi vonis seumur hidup. Ia membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Meminta maaf tidak sama dengan kembali masuk hidup seseorang, lanjut Aurelia. Kamu minta maaf karena merasa bersalah. Aku memaafkan karena aku butuh damai. Tapi jangan kira pintu yang sudah aku tutup akan aku buka lagi, hanya karena kamu menangis di depanku. Davin terdiam. Tangannya mengepal. Kepalanya tertunduk lagi. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Karena dalam hati kecilnya, ia tahu. Aurelia benar. Setelah beberapa menit, Aurelia berdiri. Aku harus kembali kerja. Kamu bisa pergi sekarang. Davin berdiri perlahan, lalu melangkah ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Rela, aku benar-benar minta maaf. Aurelia hanya mengangguk sekali. Bukan karena empati, tapi karena ingin menutup bab yang tak pernah selesai secara emosional itu. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan lain datang. Kali ini, bukan Davin, tapi Tania. Aurelia baru saja keluar dari kelas yoga sore hari, berjalan santai ke arah mobilnya di parkiran ketika melihat sosok yang berdiri kaku di dekat kendaraannya. Wajah itu tidak mungkin salah dikenali. Adiknya. Saudara darahnya. Perempuan yang pernah tumbuh bersamanya dalam rumah yang sama, lalu menghancurkan hidupnya dari dalam. Tania tampak lebih kurus. Wajahnya tidak menggunakan riasan. Ia mengenakan sweater abu-abu panjang yang menutupi separuh tubuhnya, seolah ingin bersembunyi dari dunia. Aurelia, ucapnya lirih. Boleh bicara sebentar? Aurelia berhenti. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengar. Aku tahu, aku orang terakhir yang kamu mau temui. Tapi aku nggak bisa tidur kalau belum bicara langsung sama kamu. Aku minta maaf. Aku sadar, aku jahat. Aku hancurin kamu. Aku hianatin kamu. Aku ngambil sesuatu yang seharusnya bukan milikku dan sekarang aku ngerti, kenapa hidupku jadi berantakan. Aurelia tetap diam. Davin, dia bukan seperti yang aku kira. Dia bukan seperti saat sama kamu. Dia kasar sekarang. Dia dingin. Dia kadang seperti nggak kenal aku. Aku pikir aku menang. Tapi ternyata, aku cuma nyakitin orang yang paling sayang sama aku. Mata Tania mulai berkaca-kaca. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Aku mohon. Maafin aku, Kak. Sekali aja. Aurelia menatap Tania dalam diam. Angin sore bertiup pelan di antara mereka. Lalu dengan suara yang lebih tenang dari hatinya, ia menjawab. Aku udah memaafkanmu, Tania. Bukan hari ini. Tapi sejak hari aku memutuskan melangkah keluar dari pelaminan itu. Tania terisak. Lalu, kenapa kamu tetap seperti ini? Dingin? Jang? Karena aku memaafkan bukan untuk memulihkan hubungan, tapi untuk melepaskan luka, jawab Aurelia. Dan aku tidak akan pernah izinkan kamu kembali ke dalam hidupku, Tania. Bukan karena benci, tapi karena aku belajar menghargai diriku sendiri. Tania terdiam. Tangisnya akhirnya jatuh. Tapi tidak satupun langkah Aurelia maju untuk menghibur. Ia tidak lagi tinggal di masa lalu yang membuatnya lemah. Aku akan pergi sekarang, kata Aurelia. Kalau kamu ingin berdamai dengan dirimu sendiri, mulai dari sana. Tapi jangan berharap aku ikut kembali ke lingkaran itu. Aku sudah selesai. Aurelia masuk ke mobilnya. Tania masih berdiri mematung saat mobil itu perlahan meninggalkan parkiran. Hari itu,
Dua luka lama kembali mengetuk pintu hati Aurelia, berharap diberi ruang. Tapi kali ini, pintu itu tetap tertutup rapat. Karena maaf, memang menyembuhkan. Tapi tidak pernah mengubah luka yang sudah terlalu dalam untuk kembali seperti semula. Suara gemuruh tepuk tangan memenuhi auditorium sore itu. Sinar matahari yang menembus kaca jendela di sisi ruangan menyiratkan warna keemasan yang hangat. Di atas panggung, berdiri seorang perempuan dengan balutan blazer putih sederhana, rambutnya digelung rapi, dan senyumnya tenang, senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang datang dari kedalaman hati yang telah berdamai dengan masa lalu. Nama perempuan itu adalah Aurelia Santika. Ia baru saja menyelesaikan sesi talk show sebagai pembicara utama dalam seminar bertajuk Emotional Resilience, Bangkit dari Luka, menjadi versi terbaik diri sendiri. Tema yang bukan hanya ia kuasai sebagai konsep, tetapi juga ia hidupi sebagai pengalaman nyata. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, ucapnya melalui mikrofon, suaranya lembut tapi menggema di seluruh ruangan. Hari ini saya ingin mengingatkan bahwa memaafkan bukan berarti kita harus bertahan. Kita bisa memilih pergi, tanpa dendam, tanpa amarah. Karena kadang, meninggalkan adalah satu-satunya bentuk cinta yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan kembali menggema. Beberapa peserta tampak terharu, ada yang menitikkan air mata, bahkan ada yang berdiri memberikan standing ovation. Aurelia tersenyum, lalu menunduk memberi hormat sebelum akhirnya melangkah turun dari panggung. Di antara kerumunan, seorang pria berdiri menantinya. Bukan tokoh dalam masa lalunya, bukan bayang-bayang dari luka yang pernah ia alami, tetapi seseorang yang hadir saat ia sudah mencintai dirinya sendiri. Pria itu mengenakan kemeja navy, membawa botol air dan menyodorkannya begitu Aurelia mendekat. "Kamu keren banget tadi," ucap pria itu. "Aku baru tahu ternyata suaramu bisa lebih menenangkan dari musik jazz favoritku." Aurelia tertawa kecil, menerima botol air itu sambil menepuk lengan pria tersebut pelan. "Kamu terlalu mudah terkesan, Arga." Arga tertawa. Ia bukan cinta pertama Aurelia, bukan pula seseorang yang datang untuk memperbaiki hatinya. Arga hadir ketika Aurelia sudah selesai merapikan hatinya sendiri. Pria yang tidak datang dengan janji atau romansa berlebihan, tapi dengan kehadiran yang tenang dan konsisten. Yang tidak mencoba menjadi penyelamat, karena Aurelia tak butuh diselamatkan lagi. Mereka berjalan ke ruang istirahat di belakang panggung. Panitia menawarkan makan malam bersama pembicara lain, namun Aurelia menolak dengan sopan. Ia lebih memilih menghabiskan malam itu dengan orang yang membuatnya merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Di dalam mobil, saat lampu kota mulai menyala satu persatu, Aurelia menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta seperti biasa dipenuhi kemacetan, tapi tidak ada rasa tergesa dalam dirinya. Tidak ada perasaan ingin cepat sampai, karena kemanapun ia pergi, kini ia membawa damai di hatinya. "Kamu capek?" tanya Arga sambil tetap fokus menyetir. "Enggak," jawab Aurelia. "Justru aku merasa ringan. Ini pertama kalinya aku bicara tentang semuanya di depan publik. Dan aku nggak merasa hancur waktu menyebutkan luka-luka itu." "Karena kamu udah sembuh," sahut Arga. "Dan kamu bukan korban. Kamu pejuang." Aurelia menoleh, menatap pria di sampingnya itu. Ia tersenyum lagi. "Dulu, aku kira hidupku berakhir waktu Davin dan Tania menghancurkan hari pernikahan itu. Aku pikir, aku nggak akan bisa berdiri lagi. Tapi ternyata, reruntuhan juga bisa jadi tempat tumbuh. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya." Mobil mereka berhenti di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi tiap akhir pekan. Bukan tempat mewah, tapi hangat. Pelayan menyambut mereka dengan senyum akrab. Di pojok ruangan yang didekorasi dengan lampu-lampu gantung kecil, mereka duduk berdua. Tidak banyak bicara, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Arga tidak pernah bertanya soal masa lalu Aurelia, kecuali ketika Aurelia sendiri memilih untuk menceritakan. Dan itu pun Arga dengarkan dengan tenang, tanpa komentar, tanpa merasa harus memberi solusi. Hanya menjadi tempat berlabuh. Bukan pelabuhan yang ramai, tapi cukup teduh. Saat makanan mereka datang, ponsel Aurelia berbunyi. Sebuah notifikasi pesan dari nomor yang masih dikenalnya. "Tania." Pesan itu pendek. "Kak, hari ini aku lihat postingan seminar kakak. Kakak luar biasa. Aku harap suatu hari aku bisa sekuat kakak. Terima kasih karena pernah jadi rumah.
Walau aku mengkhianatinya. Aurelia menatap layar itu beberapa detik. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak juga kemarahan. Hanya perasaan netral. Ia letakkan ponselnya di samping piring. Lalu kembali menatap Arga. Kalau aku nggak pernah jatuh dulu, gumamnya, mungkin aku nggak akan pernah tahu rasanya berdiri setegak ini. Arga menggenggam tangannya di atas meja. Dan aku bersyukur. Kamu memilih bangkit. Karena kalau tidak, aku nggak akan pernah kenal kamu. Hujan mulai turun pelan di luar. Kaca jendela berembun, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Di dalam kafe itu, di antara suara sendok yang menyentuh piring dan musik akustik pelan, Aurelia tahu bahwa ini bukan tentang kisah cinta baru yang menggantikan cinta lama. Ini tentang dirinya sendiri. Tentang kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapa yang ada di sampingnya. Ia pernah dihancurkan oleh cinta yang salah. Ia pernah dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Ia pernah menangis hingga tak tahu bagaimana caranya berhenti. Tapi ia juga pernah berdiri tegak, memaafkan tanpa menoleh ke belakang, dan memilih untuk terus berjalan. Karena hidup tidak berhenti di satu episode menyakitkan. Hidup terus berjalan, dan ia kini memegang kendali atasnya. Saat mereka keluar dari kafe, langit masih basah. Aurelia menengadah sebentar, membiarkan rintik hujan menyentuh wajahnya. Arga memayunginya. Tapi Aurelia melangkah pelan, membiarkan dirinya basah untuk sesaat. Bukan karena tidak ingin terlindungi, tapi karena ia tahu dirinya kini cukup kuat untuk menghadapi apapun. Bahkan hujan sekalipun. Karena pada akhirnya, bahagia bukan tentang siapa yang menemani, tetapi bagaimana kita bisa merasa utuh, bahkan saat sendiri. Dan malam itu, dengan langkah mantap dan senyum ringan, Aurelia membuktikan pada dunia. Ia tetap bahagia. Meski tanpa mereka. Beberapa bulan setelah seminar itu, kehidupan Aurelia semakin berwarna dengan cara yang baru dan tak terduga. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan menemukan cahaya dalam setiap harinya. Karirnya semakin bersinar, namun kali ini dengan kedewasaan dan ketenangan yang memancar dari dalam diri. Arga, yang sejak awal hadir sebagai sosok pendukung tanpa drama, kini telah menjadi sahabat sekaligus teman perjalanan yang setia. Mereka berbagi tawa, cerita, dan mimpi tanpa harus terburu-buru menamai apa yang sedang tumbuh. Aurelia menikmati kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa beban harus menyenangkan siapapun selain dirinya. Keluarga, hubungan dengan Tania tetap renggang, tapi Aurelia memilih untuk tidak menuntut. Ia percaya, waktu dan jarak akan memberi ruang bagi kedamaian. Ia memaafkan bukan untuk mereka, tapi demi dirinya sendiri yang berhak bahagia. Setiap kali ia menatap cermin, yang ia lihat bukan lagi seorang wanita yang patah hati. Ia melihat pejuang, seorang wanita yang telah melewati badai dan keluar dengan kepala tegak, hati lapang, dan jiwa yang kuat. Aurelia tahu, hidup akan terus berjalan dengan segala tantangan dan keindahannya. Dan di antara semua itu, satu pelajaran paling berharga yang ia pegang teguh. Kebahagiaan bukan soal siapa yang kita miliki, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri tanpa syarat, tanpa kompromi. Malam itu, saat lampu kota mulai berkelap-kelip dan suara malam menyelimuti kota, Aurelia duduk di balkon apartemennya. Angin malam mengusap lembut wajahnya, membawa aroma hujan yang menyegarkan. Ia tersenyum kecil, menatap langit luas yang penuh bintang. Hidupku milikku, bisiknya pelan. Aku sudah memilih jalanku. Dan aku bahagia. Dengan hati yang ringan dan jiwa yang bebas, Aurelia siap menyambut masa depan dengan segala harapan dan impian yang kini terasa begitu nyata.